البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah memasuki syarah hadis yang kedua dari Shahihul Bukhari, dan masih ada sedikit penyelesaian, yaitu apa? Di dalam pertanyaan Al-Harits bin Hisham Al-Makhzumi radhiyallahu anhu ini, bagaimana datangnya wahyu kepada Anda wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawabnya adalah apa? Dengan dua bentuk. Yang pertama apa? Ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros. Terkadang wahyu itu datang kepada saya bagaikan deringan lonceng. Wa huwa asyadduhu alai, dan ini yang paling keras bagi saya. Fayufsamu anni, lalu dihentikan dari saya. Wa qad wa'aitu anhu maqal, dalam keadaan saya sudah memahami dan menghafal apa yang dia katakan. Wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan, dan terkadang, ini pola kedua, malaikat tersebut menampakkan diri kepada saya sebagai seorang lelaki. Rajulan sebagai apa? Hal atau sebagai maf'ul mutlaq, sebagai tamyiz. Fayukallimuni, lalu mengajak saya bicara. Fa'aim ma yaqul, kemudian saya menghafal, memahami apa yang dia katakan. Ini dua bentuk. Bukankah wahyu itu banyak? Sebagaimana nanti akan datang dalam hadis-hadis yang lain, jelas wahyu itu banyak. Tetapi kenapa Rasulullah hanya menyebutkan dua? Wallahu a'lam. Kalau menurut Al-Allamah As-Sindi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya di sini kembalinya kepada dua pola. Yang dijawab Rasulullah bahwasanya terkadang polanya adalah pola yang ma'hud, yaitu pola yang biasa dipahami orang, yaitu datangnya malaikat. Ini biasa, yaitu sesuatu yang tidaklah terlampau mengejutkan. Ini adalah suratun ma'hudah, bentuk yang orang langsung paham. Tapi yang kedua suratun ghairu ma'hudah, bentuk yang tidak biasa. Tahu-tahu wahyu datang dengan apa? Deringan lonceng yang sangat menyakitkan dan memberatkan serta memayahkan. Jadi di sini ada isyarat bahwasanya pola wahyu, walaupun wahyu itu banyak tapi polanya dua. Terkadang pola biasa dan saya tidak merasa susah, malaikat datang mengajak saya bicara ini, lalu saya hafal. Dan terkadang polanya adalah pola yang tidak biasa, yang seperti tadi itu. Nah, ini yang sangat berat. Nah, untuk pola-pola yang lain itu kembalinya kepada dua pola ini, yaitu apa? Pola yang biasa atau pola yang luar biasa. Itu yang disebutkan oleh As-Sindi. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini, sebenarnya ada berapa pola? Mungkin dua, mungkin tiga. Kenapa? Karena setelah itu Aisyah mengatakan walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyi, dan terkadang dan sungguh demi Allah saya telah melihat Nabi SAW ketika wahyu turun kepadanya fil yaumis syadidil bard, di hari yang sangat sejuk, sangat dingin. Fayufsamu anhu, kemudian wahyu itu dihentikan dari beliau. Wa inna jabinahu layatafasaddu araqan, dalam keadaan kening beliau itu benar-benar bercucuran peluh. Araqan sebagai apa? Sebagai tamyiz, menunjukkan apa? Beratnya ini. Jadi pola ini dalam hadis ini dua atau tiga, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam Tahdhibut Tahdhib, di dalam Tamhid beliau bahwasanya mungkin semua ini dua atau mungkin tiga. Boleh jadi kalau dikatakan dua, kenapa? Hadis Aisyah ini, cerita Aisyah ini menjelaskan tentang wahyu yang sangat berat tadi. Wahyu yang berupa lonceng. Lonceng Nabi yang dengar, Aisyah tidak dengar. Tapi Aisyah melihat susahnya Nabi dari sisi apa? Yaitu peluh yang sangat besar, padahal itu di musim yang sangat sejuk. Jadi mungkin yang Aisyah ceritakan ini menjelaskan pola yang tidak biasa. Berarti apa? Ada dua bentuk.
Tapi kata Ibnu Hajar, boleh jadi ini masing-masing berdiri sendiri. Maka ada 3 jenis wahyu yang disebutkan dalam hadis ini. Tak masalah, mau 2 atau mau 3, semuanya memang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis, rangkaian hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yaitu apa? Bolehnya menceritakan kisah tambahan, cerita tambahan untuk menguatkan cerita yang pertama. Apa cerita yang pertama? Itu Aisyah mendengar Al-Haris Ibnu Hisham bertanya pada Nabi, lalu Nabi bercerita. Kemudian ceritanya sampai di mana? Sampai malaikat itu pergi dan Nabi menghafal apa yang diucapkan malaikat. Lalu Aisyah mendatangkan hadis yang berdiri sendiri, yaitu apa? Pengalaman saya lihat Nabi begini. Ini untuk apa? Tujuannya adalah litakidil khabar, untuk menguatkan berita. Berita yang mana? Berita sabda Nabi kepada Al-Harits bin Hisham tentang beratnya wahyu yang beliau alami. Ketika apa? Ketika pola yang pertama yang seperti lonceng itu suaranya. Maka Aisyah bercerita untuk menguatkan bahwasanya memang terkadang wahyu bukan berupa datangnya malaikat seperti manusia, tapi memang susah. Contohnya seperti yang saya lihat sendiri ketika Nabi mendapatkan wahyu. Dan nanti akan kita lewati hadis tentang itu, yaitu apa? Tentang turunnya surat An-Nur. Betul-betul itu di musim yang sangat sejuk. Lalu Nabi SAW berpeluh. Baik. Sampai di sini hadis yang kedua, pembahasannya secara ringkas. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Baik. Untuk cetakan Ibnu Hazm ini, beliau ada bab khusus tapi tidak disebutkan tajuknya. Bab gitu aja. Kalau yang di sini ada tulisan bab 3 tak? Baik. Yaitu ada tanda kurung menunjukkan dohirnya ini bukan dari Imam Bukhari, tapi apa? Mungkin dari sebagian rawinya. Minal wahyi ar-ru'yas sholihah, yaitu tajuk tambahan. Memang isinya nanti itu. Baik. Adapun untuk yang Ibnu Hazm, dari Ibnu Hazm ini tahqiqnya lebih kuat, yaitu apa? Yang rajih memang Imam Bukhari tidak memberikan tajuk, cuma apa? Bab gitu aja. Tapi tajuk yang disebutkan oleh sebagian rawi itu memang tepat, akan membicarakan masalah mimpi nantinya. Mimpi sampai kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Tak masalah untuk tajuk, yang penting apa? Hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus tsalits haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya ibnu Bukair ini beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Misri. Beliau ini dinisbatkan kepada datuknya, pada kakeknya. Asalnya Yahya bin Abdullah. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Beliau adalah Abu Zakaria al-Misri. Beliau siqah. Beliau asbatun nas fil Lais. Orang yang terkuat dalam periwayatannya terhadap Lais bin Sa'ad. Dan beliau Mesir. Haddatsana Lais. Beliau adalah Abdul Harits Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fihri Al-Misri. Beliau adalah asbatun nas fi Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dan beliau adalah asbatul misriyin hadisan. Jadi para rawi Mesir itu banyak sekali. Yang paling kuat, yang paling hebatnya adalah Lais bin Sa'ad ini. Siqatun sabtun imamun muksirul hadis wal fatwa. Hadisnya banyak, fatwanya banyak. Beliau memang mufti dan beliau adalah faqih, bahkan lebih faqih daripada Imam Malik. Sampai sebagian ulama mengatakan asyuhrah li Malik wal fiqih lil Lais. Masalah fikih itu Lais yang lebih hebat, tapi masalah popularity itu Imam Malik. Dan ini menunjukkan benarnya ucapan Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala, demikian pula Az-Zarkashi dalam pembahasan usul fikih, yaitu apa? Bahwasanya yang terpandang itu bukan popularity seseorang, tapi yang terpandang memang adalah dia ini memang mencapai derajat ijtihad.
Jadi kalaupun tidak populer, kalau emang dia adalah alim, maka ucapannya terpandang. Seperti Lais bin Sa'ad, kalah populer dibandingkan Imam Malik dalam masalah fikih. Tapi ternyata Lais bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Makanya ucapannya banyak dinukilkan dalam fikih. Tayyib. An Uqail ibnu Khalid, Abu Khalid Al-Aili. Ini adalah apa? Uqail ibnu Khalid Al-Aili Abu Khalid. Beliau siqah dan beliau kasirul hadis min asbatin nas fi Zuhri. Nah, ini nanti memang meriwayatkan dari Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri muridnya ribuan dan bintangnya banyak. Termasuk asbatun nas, diantaranya yang terbaik adalah Imam Malik. Dan juga siapa? Yaitu Syu'aib bin Hamzah. Nanti akan muncul nama ini, Malik, Syu'aib bin Hamzah akan muncul. Rawi-rawi terbaik terhadap Az-Zuhri. Dan juga Yunus bin Yazid Al-Aili. Dan ini yang di hadapan kita, Uqail ibnu Khalid Al-Aili. Nah, dia termasuk yang terbaik, jajaran murid yang paling utama terhadap Ibnu Syihab. Beliau siqah. Kemudian Ibnu Syihab, beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab Az-Zuhri, karena dari Bani Zuhrah. Dan beliau imamun bila mudafa'ah. Beliau adalah imam tanpa ada yang mampu menolak, sebagaimana disebutkan di dalam biografi beliau. Dan juga disebutkan dalam Tahdzibul Kamal, beliau adalah asbatun nas fi Anas bin Malik. Termasuk asbatun nas dalam riwayat terhadap Anas bin Malik. Ibnu Syihab ini adalah imamun fi Syam wa imamun fil Hijaz. Di Hijaz beliau imam, di Syam beliau juga imam. Dan beliau disebutkan di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Yaitu Ibnu Hajar mengatakan ittafaqu ala itqanihi wa imamatih, yaitu para ulama bersepakat tentang kemantapan hafalan beliau dan kepemimpinan beliau, imam. Kalau tak salah lafadznya demikian. Memang beliau imam dalam masalah hadis dan biografinya bagus sekali Ibnu Syihab. Sampai beliau ketika disuruh untuk berdusta, untuk apa, memburuk-burukkan Ali, beliau mengatakan walaupun ada wahyu turun dari langit yang menghalalkan dusta, saya tak akan berdusta, kata Ibnu Syihab. Sampai apa, rajanya malah takut sendiri. An Urwah bin Zubair, ini telah kita lewati dalam hadis yang kedua. Urwah ibnu Zubair, Abu Abdullah, termasuk fuqaha Madinah, fuqaha Sab'ah Madinah. An Aisyah Ummul Mukminin, ini telah kita lewati dalam hadis kedua juga. Ummu Abdullah termasuk rawi, termasuk apa? Sahabat wanita yang terbaik dalam masalah periwayatan, dan memang beliau yang paling banyak dari kalangan wanita. Secara mutlak beliau termasuk 5 terbesar di antara para sahabat. Annaha qalat, dia bercerita, ini karena panjang sekali kita tidak membahas syarahnya, tapi kita baca hadisnya dulu biar gambarannya lengkap. Kita baca hadisnya dulu. Qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihatu fin naum. Pertama kali dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik di alam tidurnya. Baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Maka beliau tidak melihat mimpi kecuali datang bagaikan cahaya fajar. Falak yaitu cahaya yang membelah gelapnya malam. Ini falakus subuh. Seakan-akan apa? Melihat ada cahaya subuh. Dan ini isyarat yang sangat bagus. Memang ada kesesuaian. Kita bahas dalam syarahnya besok insyaallah. Summa hubbiba ilaihil khala. Lalu dijadikanlah beliau itu menyukai khala. Khala bukan maksudnya bilik air, tapi menyendiri. Ini masdar kembali ke fi'il, yaitu apa? Lebih suka takhalli, menyendiri. Wa kana yahlu bi ghari Hira, dan beliau sering menyendiri di gua Hira, masih di area Makkah.
Fayatahannasu fi, lalu beliau tahannus di situ. Tahannus maksudnya adalah yaitu apa? Berusaha membersihkan diri dari dosa semampunya, karena waktu itu memang beliau belum tahu syariat. Wa huwa ta'abbud, makna tahannus adalah ta'abbud. Ini akan dijelaskan nanti dalam syarahnya. Ini penjelasan dari Az-Zuhri, dan itu adalah takwil, adalah tafsir dengan lawazim. Konsekuensi tahannus adalah ta'abbud. Asal tahannus sendiri artinya menjauh dari dosa, membersihkan diri dari dosa, bukan ibadah, bukan. Tapi konsekuensinya memang ibadah. Al-layaliya zawatil adat, di beberapa malam yang berbilang. Zawatil adat menunjukkan apa? Malamnya itu boleh dihitung, boleh dikira. Tidaklah terlalu sampai berpuluh-puluh hari, tidak. Tapi boleh dihitung. Beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Sebelum beliau pulang menuju ke keluarganya. Selama beberapa hari bermalam di situ, kemudian apa? Balik kembali ke Khadijah, wa yatazawwadu lidzalik, dan beliau mencari tambahan bekal untuk itu. Untuk apa? Untuk nanti tahannus lagi. Karena beliau betul-betul apa? Merasa tersibukkan dengan mimpi itu, seperti ada sesuatu, lalu beliau suka merenung. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau kembali lagi ke Khadijah untuk menambah bekal bagi bertahanus seperti itu juga. Hatta ja'ahul haqq, sehingga datanglah kebenaran pada beliau, yaitu mulailah wahyu itu datang, wahyu yang betul-betul boleh didengar, boleh dipahami, bukan sekedar cahaya fajar. Wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau ada di gua Hira. Faja'ahul malak, lalu beliau didatangi oleh malaikat. Faqal iqra, lalu malaikat itu mengatakan bacalah. Qal ma ana biqari, beliau mengatakan saya tidak mampu membaca. Qal fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd, lalu dia menangkap saya, kemudian dia mendekap saya sehingga saya merasa sangat kepayahan. Summa arsalani, lalu melepaskan saya. Arsala jangan diartikan mengutuskan jadi rasul, bukan. Tapi apa? Arsala di sini melepaskan. Faqal iqra, lalu dia bilang lagi bacalah. Faqultu ma ana biqari, saya mengatakan saya bukan pembaca, itu saya tak mampu membaca. Fa akhadhani faghattani as-saniyata hatta balagha minni al-jahd, lalu dia menangkap saya, kemudian dia mendekap saya pada kali kedua sehingga saya merasa kepayahan. Summa arsalani, lalu dia melepaskan saya lagi. Faqal iqra, lalu dia bilang lagi bacalah. Faqultu ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Fa akhadhani faghattani salisa, lalu dia menangkap saya, kemudian dia mendekap saya pada kali yang ketiga. Summa arsalani, lalu dia melepaskan saya. Faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu dia mengatakan bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ini mutlak. Lalu apa? Lalu dijelaskan mutlak dan umum, dijelaskan lafaz setelahnya. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari darah yang tergantung. Ini makna asal alaq, segumpal darah yang tergantung-gantung. Muta'alliq yaitu apa? Tergantung. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu itu paling mulia, maha mulia. Bukan demi Rabbmu lagi, bukan demi Rabbmu, tapi apa? Dan Rabbmu adalah zat yang paling mulia. Wawunya bukan wawu qasam, maka bukan wa rabbika, tapi wa rabbuka. Dalam keadaan Rabbmu itu maha dermawan. Tayyib, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa ayat-ayat tadi dalam keadaan dada beliau bergetar, gemetaran atau bergoncang. Ini jumlah haliyah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni.
Rasulullah mengatakan, selimutilah saya, selimutilah saya. Mungkin waktu itu ada Khadijah dan beberapa pembantu. Fa zammalu, lalu mereka pun menyelimuti beliau hatta dzahaba anhu raw, sehingga hilanglah rasa takut pada diri beliau. Raw yaitu rasa takut. Kalau ru ini adalah hati itu sendiri, jiwa. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu Rasulullah berkata kepada Khadijah dalam keadaan Rasulullah menceritakan berita itu kepadanya, yaitu setelah cerita ini Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya mengkhawatirkan diri saya sendiri, yaitu khawatir saya ini didatangi jin, saya menyendiri tahu-tahu jin datang. Rasulullah tak suka dengan yang seperti itu. Maka beliau khawatir yang mendatangi beliau justru adalah makhluk yang akan menyesatkan. Faqalat Khadijah kalla wallah la yukhzikallahu abada. Khadijah menjawab, sama sekali tidak, demi Allah, Allah selama-lamanya tidak akan menghinakan Anda. Ini hiburan. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya Anda benar-benar menyambung kekerabatan, wa tahmilul kal, dan memikul beban-beban, wa taksibul ma'dum, dan bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta. Rasulullah bekerja untuk membantu mereka. Wa taqrid dhaif, Anda memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan Anda membantu untuk mengurusi kebenaran, tidak diam saja. Ini diantara beberapa maknanya. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah. Kemudian Khadijah berangkat membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga datang membawa Nabi kepada Waraqah ibna Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza, ibna ammi Khadijah, anak dari pakciknya Khadijah. Berarti dari satu sisi Waraqah ini selevel dengan Khadijah, ya, anak pakcik. Tapi dari sisi yang lain akan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, pangkatnya pangkat pakcik dari sudut pandang yang lain, kekerabatan yang lain. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini adalah seseorang yang masuk agama Nasraniyah di masa jahiliyah, tapi Nasraniyah yang bagus. Belajar di Syam, jumpa dengan pendeta Nasrani yang bagus. Wa kana yaktubul kitaba bil Ibrani, kitab al-Ibrani fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Beliau menulis kitab berbahasa Ibrani. Beliau menulis Injil dengan bahasa Ibrani, masya Allahu ayyaktub, dengan sekehendak Allah untuk menulis, untuk beliau tulis. Akhirnya apa? Berarti beliau paham bahasa yang lain. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Beliau ini adalah orang yang sudah tua renta dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah berkata kepada Waraqah, ya bena am, wahai saudara sepupu saya, isma' min ibni akhik, dengarlah berita dari anak saudaramu itu. Faqala lahu Waraqah, dan Rasulullah dari satu sisi beliau memang pangkat anak buah, pangkat keponakan dari Waraqah. Sebagaimana Khadijah dari sisi yang lain juga seperti itu, kata Ibnu Hajar. Faqala lahu Waraqah, ya bena akhi madza tara. Lalu Waraqah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai keponakan saya, wahai anak buah, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Lalu Rasulullah SAW memberitakan kepada Waraqah berita apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Waraqah mengatakan ini adalah namus. Namus itu secara bahasa maknanya adalah sahibus sirril khair atau sahibus sirril malik, penjaga rahasia raja, ini asalnya. Atau yang lain mengatakan penjaga rahasia kebaikan. Maksudnya jelas apa? Beliau memang dipercaya oleh Allah Ta'ala, namus, malaikat Jibril, yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jada,
Aduhai seandainya saya di masa-masa itu masih muda. Jadak yaitu apa? Kambing yang muda yang masih kuat. Ya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Aduhai seandainya saya masih hidup ketika kaummu mengeluarkan engkau, mengusir engkau dari negeri ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Rasulullah bertanya, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkan saya? Qala na'am. Waraqah mengatakan ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang lelaki pun yang mendatangkan semisal dengan apa yang engkau datangkan kecuali dia akan dimusuhi. Baik, ini menunjukkan Waraqah membaca cerita banyak. Memang kebiasaan Nabi mengalami yang seperti itu. Wa iyudrikni yaumuk, seandainya harimu itu mendapati saya, yaitu seandainya masa dakwahmu itu mendapati saya masih hidup, ansurka nasran mu'azzara, pastilah saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ini menunjukkan Waraqah mukmin, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yanshab Waraqatu an tuwfi. Kemudian tidak lama Waraqah bertahan hidup sampai kemudian beliau meninggal. Memang sudah tua renta. Wa fataral wahyi, dan wahyu terputus. Fataro yaitu apa? Terputus atau terhentikan, berhenti. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Syarahnya besok malam insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.